Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Panji selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi kelembagaan dan juga teman-teman sekalian. Kelompok kami dari kelompok 1 akan mereview materi yang berjudul penguatan modal sosial berbasis kelembagaan lokal masyarakat pesisir perspektif gender di Kabupaten Bandul. Sebelumnya perkenalkan saya Ayu Nurjana, NPM 20 10 10 10 87. Dan saya Faisal Rashid, NPM 20 10 10 10 77. Serta Justin Melinda Malini. Oke, baiklah langsung saja. Marginalisasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan masih menjadi masalah global hingga saat ini, di mana peran perempuan di sektor perikanan dan kelautan cenderung masih dipandang sebelah mata. Padahal kenyataannya sekitar 8 dari 86 negara, 5,4 juta wanita bekerja di sektor kelautan dan perikanan. Bahkan di Cina dan India jumlah wanita nelayan mencapai 24%, dan 60% hasil perikanan dipasarkan oleh wanita nelayan. Di Kabupaten Bantul sendiri, potensi dari perikanan dan kelautan sangat tinggi. Akan tetapi, menilai dari perspektif gender, yang pertama yaitu ketersediaan kelompok dan jejaring kerja. Keluasan jaringan kerja di masyarakat di sini masih sangat banyak dan beragam. Tetapi jaringan kerjanya untuk yang wanita nelayan hanya terfokus dan masih berkelompok pada kelompoknya sendiri sehingga belum dapat berkembang. Yang selanjutnya yaitu unsur kepercayaan dan solidaritas. Kepercayaan dan solidaritas di daerah Kabupaten Bantul masih cukup tinggi, tetapi untuk bentuk solidaritasnya memang sedikit mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu aksi kolektif dan kerjasama. Masyarakat dan warga setempat cenderung mau ikut andil dalam kegiatan, sekalipun hanya pada saat-saat tertentu yang dianggap penting saja. Yang keempat yaitu peranata dan nilai lembaga. Pengembangan institusi dan aturan yang efektif membatasi eksploitasi terhadap sumber daya yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat cenderung mau untuk mengikuti aturan tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang kelima, manfaat dari adanya keseimbangan relasi gender di daerah ini sebenarnya untuk pengambilan keputusan masih cenderung dihasilkan pihak laki-laki. Padahal sebenarnya kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan bukan hanya dalam pemasaran awal, sangat diperlukan demi peningkatan kesejahteraan dalam keluarga. Dampak pemberdayaan masyarakat di pesisir bagi nelayan wanita. Dari penelitian materi yang ini ditemukan bahwa wanita seringkali mengalami keterbatasan akses permodalan, terbatasnya akses pasar, produksi pasca panen, dan juga seringkali tidak dapat terserap pasar karena kurangnya akses informasi dan teknologi. Sementara untuk penyelenggara program, kentalnya persepsi stereotip gender di kalangan penentu, kemudian lemahnya sosialisasi dan penunjukan lembaga, dan belum terintegrasinya pendampingan usaha
serta lemahnya pengawasan dari masyarakat. Sehingga hal yang perlu dilakukan yaitu meliputi afirmasi guna meningkatkan akses dan kontrol wanita nelayan terhadap lahan usaha perikanan. Kemudian pengembangan kapasitas SDM dan juga pemberdayaan keluarga nelayan serta penyadaran gender khususnya dalam sistem alokasi sumber daya aset produksi. Dikembangkannya usaha kecil mikro yang dikelola oleh perempuan, serta melaksanakan tindakan afirmasi yang mendorong partisipasi perempuan sebagai anggota dan pengurus kelompok wanita nelayan. Selanjutnya untuk yang lain. Ya, selanjutnya dari saya menunjukkan bahwa wanita nelayan sebagai salah satu komponen penting dalam pengelolaan pesisir lebih sering terbatas dalam akses modal, informasi, teknologi, dan jarang diikutsertakan dalam pengaturan regulasi di berbagai program pemberdayaan. Akibatnya, pengelolaan sumber daya potensi pesisir tidak optimal dan pengusahaan sumber daya tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan tantangan penguatan ekonomi lokal melalui lembaga modern seperti Swamitra Mina dan bank-bank swasta cukup konsisten dan seolah menjadi ancaman bagi organisasi ekonomi lokal. Dalam hal ini maka diperlukannya peningkatan produksi penangkapan dan meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan di Kabupaten Bantul. Diperlukan fokus perencanaan yang tepat terhadap nelayan dengan status sebagai nelayan penuh sehingga sasaran program dan kegiatan proyek akan mencapai keberhasilan yang maksimal. Bagi nelayan-nelayan sambilan diperlukan peningkatan keterampilan tambahan melalui kegiatan pelatihan dan pemagangan baik menyangkut teknik penangkapan maupun aspek-aspek manajemen sarana dan pengolahan pasca panen. Di samping itu, dukungan dana dan aspek pemasaran hasil usaha budidaya perikanan harus dapat berpihak pada masyarakat nelayan, bukan pada pengusaha. Pemerintah hendaknya memperhatikan setiap keluhan yang disampaikan dari masyarakat karena keluhan itu berupa masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga dapat dijadikan introspeksi bagi pelaksana program itu sendiri untuk membuat program pemerintah itu lebih baik lagi. Dan peran bagi perempuan dalam aktivitas perikanan kelautan ini ternyata tidak berbanding seimbang dengan kewenangan yang mereka miliki. Dalam beberapa hal perempuan dilibatkan pada pengambilan keputusan, tetapi dalam hal lain perempuan justru tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Meskipun keputusan tersebut memiliki kaitan yang cukup signifikan bagi urusan kesejahteraan rumah tangga, pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan biasanya hanya seputar pemasaran di pasar ikan. Keputusan akhir dalam penentuan pinjaman pemasaran melalui TPI biasanya tetap dimiliki oleh suami. Dan perlu dilakukan sinergi antara dinas-dinas terkait dan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pada masyarakat pesisir, sehingga program-program yang diberikan kepada masyarakat pesisir dapat saling menunjang. Bagi masyarakat Bantul sendiri untuk memanfaatkan potensi budidaya perikanan masih sangat tinggi, diperlukan perencanaan yang lebih menyentuh pada usaha peningkatan keterampilan dan pengetahuan terhadap teknik-teknik budidaya melalui kegiatan pelatihan dan pemagangan serta studi banding di tempat-tempat yang sudah maju. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak Yusti. Baik, terima kasih. Untuk Mbak Yustin, dipersilakan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil diskusi ini. Simpulannya adalah karakteristik modal sosial pesisir di lokasi penelitian menunjukkan bahwa kelompok dominan adalah kelompok warga dan kelompok nelayan dan wanita nelayan. Mengingat yang dominan berada di lingkungan itu sendiri, lingkungan tersebut, akses terhadap sumber daya dari luar terbatas. Tingkat terpercaya
kepercayaan dan solidaritas relatif tinggi, nilai-nilai masih dipegang teguh dan membuahkan aksi kolektif dan kerjasama yang cukup baik. Modal sosial lebih banyak modal sosial dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan yang bersifat temporer dan personal. Tidak banyak yang modal sosial yang mendukung pengelolaan destinasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir pada umumnya perlu penguatan dari instansi terkait, terutama di DKP, Dinpat, dan secara lebih terpadu. Ketidakhati-hatian mengakibatkan komunitas pesisir di Kabupaten Bantul terancam gagal mengembangkan modal sosial dalam konteks pengelolaan sumber daya yang berasal dari pemerintah seperti dan sebagainya. Program pemberdayaan masyarakat pesisir lebih berorientasi pada perikanan, tangkap, dan bias gender, sementara keterlibatan wanita, nelayan, dan proses produksi dan distribusi sangatlah besar. Akan tetapi, hal tersebut tidak dibarengi dengan kontrol atau pemberian kewenangan yang proporsional. Dalam skala rumah tangga dilaksanakannya aksi afirmatif diperlukan guna meningkatkan akses dan kontrol wanita nelayan sebagai anggota kelompok wanita nelayan, sehingga dapat mengelola usaha secara lebih efisien dan produktif melalui serangkaian pelatihan dan pendampingan. Dari sisi kelembagaan perlu dilaksanakannya tindakan afirmasi untuk mendorong partisipasi perempuan sebagai anggota dan kelompok wanita nelayan secara lebih proporsional, pendampingan dalam aspek manajerial, produksi, dan pemasaran. Penguatan jaringan sosial dapat berfungsi sebagai paguyuban sumber informasi dan transfer ekonomi teknologi yang sesuai. Selain itu, diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan kapasitas koperasi atau arisan kelompok-kelompok lokal masyarakat pesisir yang menunjang pengembangan potensi pesisir. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.